Tidak seperti disangka banyak orang, Too Big to Fail tidak pernah diliris ke layar lebar. Bagi orang Indonesia, hal ini layaknya FTV. Meskipun bukan garapan Ram Punjabi, apalagi Manoj Punjabi, melainkan HBO Studios. Yang punya Indovision pasti tahu. Bagi netizen yang ingin menonton film ini, sebaiknya jangan datang ke bioskop, apalagi mengajak pacar karena dia bisa marah. Nontonlah ala-ala anak kos, pakai link film gratisan. Tapi jangan pinjem internet tetangga karena nanti disangka sobat Miss Queen. Too Big to Fail diadaptasi dari buku Andrew Ross Sorkin dengan judul yang sama. Selanjutnya kita sebut film ini dengan singkatan TBTF untuk Too Big to Fail, atau dalam bahasa Indonesia bisa juga kita sebut dengan Tolong Bapak Tak Ada Fulus. Film ini mendramatisir minggu-minggu seputar runtuhnya Lehman Brothers pada September 2008 melalui mata para bankir dan pembuat undang-undang yang berjuang menyelamatkan ekonomi Amerika Serikat. Film ini banyak menceritakan tentang Hank Paulson, Treasury Secretary, atau sebut saja Menteri Keuangan yang ditunjuk oleh Presiden Bush saat itu. Sebelumnya, Hank Paulson menjabat sebagai Head of Goldman Sachs pada 2 tahun silam. Film ini mengungkapkan sudut pandangnya mengenai upaya perkembangan penyelamatan ekonomi Amerika Serikat. Mari kita simak resensi film ini sampai habis. Pastikan resensinya tentang film TBTF. Jangan salah pilih film yang lain karena kalau ketahuan bos di kantor bisa dipotong gaji. Ekonomi Amerika Serikat berada di ambang kehancuran disebabkan oleh krisis mortgage, bahasa Sundanya KPR, dan housing bubble. Banyak warga yang kehilangan rumah dan setidaknya 70 perusahaan mortgage mengalami kebangkrutan. Salah satu yang terbesar adalah bank-bank investasi Bear Stearns dan Lehman Brothers. Harga saham perusahaan-perusahaan ini terjun bebas dan turun secara dramatis karena kalau harganya naik secara dramatis, itu namanya janda bolong. Upaya penyelamatan dilakukan oleh pemerintah Amerika. Bear Stearns didorong untuk melakukan penjualan perusahaan kepada JP Morgan Chase. Untuk Lehman Brothers, Hank Paulson secara khusus mendorong sang CEO Richard Fuld untuk meningkatkan modal guna mencegah efek domino pada industri perbankan. Dia terus-menerus menekan dan mencoba meyakinkan Fuld yang terus menolak untuk meningkatkan modal. Lumayan lama Paulson mencoba meyakinkan Fuld, lama-lama kayak hubungan aku dengan dia. Lama-lama endingnya putus juga. Lehman Brothers akhirnya mengalami kehancuran. Gak usah baper, kata Fuld. Ini film dokumenter, bukan sinetron. Dia percaya bahwa Lehman pernah bangkit dari pengalaman mendekati kematian di awal tahun 1980-an dan yakin itu dapat terjadi lagi. Setelah ekonomi terjun bebas, 9 kredit dibekukan, penyitaan meningkat, pasar saham anjlok, pemerintah Amerika Serikat terpaksa menulis cek kosong senilai 700 miliar US dollars ke bank-bank untuk mencegah malapetaka yang lebih besar lagi. Cek kosong berasal dari uang pinjaman dengan nominal yang hampir nggak ada batasan. Pemerintah juga membentuk TARP, yaitu Troubled Asset Relief Program, dan peran Paulson dalam program tersebut menjadikannya sebagai penjahat dalam kacamata beberapa orang. Dia dianggap sebagai insider yang menyalurkan miliaran uang pembayaran pajak kepada kroni-kroninya di Wall Street. Tapi, biarpun sebagai penjahat, ia tetap merupakan pahlawan dalam film ini. Karena kalau nggak dia pahlawannya, berarti harus casting ulang, ganti pemain. Hank Paulson diperankan oleh aktor William Hurt, pemenang Oscar dan BAFTA untuk aktor terbaik serta 2 kali menerima nominasi Oscar dan 1 nominasi Tonys. Hurt dengan sempurna menggambarkan rasa takut seorang pria yang bertanggung jawab mencegah kiamat finansial bagi negara adidaya seperti Amerika Serikat. Sebagai karakter utama, penonton menjadi simpatik dengan Paulson saat ia terpaksa berimprovisasi keluar dari krisis dan seringkali terlihat seperti orang bodoh dalam prosesnya. Seperti ini. Dia keliru memperkirakan dampak pemberian izin Lehman untuk menolak top-up modal dan percaya menerbitkan blueprint TARP dalam 3 halaman yang sangat-sangat tipis. Dia juga keliru dalam menilai dampak TARP pada praktik pemberian pinjaman. Dipikir-pikir, banyak sekali kekeliruan dia sampai kalau dihitung-hitung bisa dapat hadiah payung kali. Pemeran karakter TBTF sangat banyak, tetapi hanya sedikit yang benar-benar berkesan. Yang terbaik di antara mereka adalah chairman dari Federal Reserve Bank, Ben Bernanke, yang patut disebut sebagai dalang atau kekuatan di balik layar yang diam-diam mempengaruhi Paulson untuk mengikuti jalan yang dipilihnya. Bernanke dimainkan oleh Paul Giamatti, peraih nominasi Oscar serta pemenang Golden Globe, Emmy, dan SAG Awards. Bernanke yang memiliki tutur bicara lembut sangat kontras dari Paulson yang seringkali mengadakan rapat dengan panik
panik dengan berbagai raksasa industri keuangan, serta kerap berteriak ke ponselnya. Pemeran penting lainnya adalah Billy Crudup sebagai Timothy Geithner, Presiden Federal Reserve Bank of New York dan yang akan menggantikan Paulson pada pemerintahan Obama. Ada beberapa momen yang tak terlupakan dalam film, seperti ketika Richard Fuld, kepala eksekutif Lehman Brothers, mengucapkan, "Screw Warren Buffett," ketika investor terkenal tersebut menawarkan membeli saham di perusahaannya dengan istilah quick fire sale. Akibatnya, dalam beberapa minggu, Lehman mengalami kebangkrutan yang memecahkan rekor dan mengerdilkan kegagalan sebelumnya seperti Enron Corporation. Adegan berkesan lainnya adalah ketika Bernanke mendesak anggota parlemen untuk mendanai bailout besar-besaran di Wall Street serta memanggil CEO Wall Street, Hank Paulson, untuk pertemuan yang sangat menentukan itu. Para CEO ini tidak suka dengan gagasan membantu saingannya, tapi ketakutan oleh sistem keuangan yang memburuk dan menjadi ancaman bagi gaya hidup mewah mereka. TBTF tidak begitu berbeda dari film-film lainnya yang bertajuk Based on True Story. Film-film tersebut adalah The Conjuring, The Exorcist, Annabelle, atau kalau di Indonesia, yaitu FTV Azab, meskipun tentunya jauh lebih mengerikan dan masih berasa nyata bahkan sekarang 12 tahun kemudian. Bagi otoritas seperti OJK dan diri kami sendiri sebagai pengawas, film ini merupakan reminder mengenai beratnya peranan kita dalam menjaga stabilitas keuangan. Film ini juga merupakan sebuah reminder mengenai konsekuensi berat menunda-nunda sebuah pekerjaan karena sungguh membuat skrip, merekam suara, dan mengedit video pada saat injury time itu sangat-sangat melelahkan. Sebagai penutup, mempertimbangkan penulisan naskah film ini yang sangat baik serta lakon piawai yang dibawakan oleh para cast yang bertabur bintang, dengan ini kami berikan TBTF skor 80 dari 100. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan resensi film dari tim 21.